Baik, saya tanggapi. Ada 7 poin penting yang terungkap pada saat Pak Rudiana muncul bersama Pak Hotman Paris. Apa saja 7 poin itu? 1. Dalam 15 menit ya mereka langsung mengaku mereka adalah pelakunya. Keren kali bro. Ya keren kali ini ya. Hebat ini Tuan Takut satu ini ya. Hebat cara menangkapnya bro. Ya Pak, kalau begitu Pak, bagaimana seandainya Bapak itu ditukar tugasnya untuk menangkap para koruptor yang ada di Indonesia? Ya. Tidak ada Bu. Motif lainnya apa? Saya hanya beli bangunan kok. Hanya buat pansos untuk apa Bu? Mending saya kerja. Enak beli bangunan di belakang. Gak ada yang ganggu. Tidak ada, lebih baik saya masuk penjara daripada tidur keluar. Pokoknya siapapun namanya saya lawan. Serius itu ya? Serius. Rudiana. Jika si Eki yang kamu sebut-sebut udah meninggal, tolong dong keluarkan surat kematian kakak, ya kan? Kalau memang Eki itu memang benar-benar ada yang namanya Eki. Biar ini kita masyarakat berjuang loh untuk anakmu, ya kan? Untuk almarhum Vina, almarhum Eki, nggak tahu itu almarhum atau apa juga nggak tahu. Masalahnya kita nggak tahu foto-fotonya Eki itu yang mana, ininya yang mana. Kalau foto-fotonya Vina jelas orangnya ada. Cuma foto-fotonya Eki, kalau yang di sosial media itu editan semua. Itu memang foto-fotonya si Bambang. Ya kan? Kalau memang Eki anakmu itu udah meninggal, ya kan? Setelah kasus meninggalnya Vina, kamu memenjarakan orang-orang itu, kamu naik pangkat loh. Setelah rekayasa yang kamu lakukan semuanya itu, kamu naik pangkat loh. Hah? Si Gugun naik pangkat, si Aziz naik pangkat. Semua penyidik-penyidik tuh naik pangkat. Setelah berhasil merekayasa. Kalau memang si Eki itu masih ada, udah meninggal, tunjukkan ini loh foto anak saya. Ini loh ini. Jangan yang editan nanti kamu keluarin. Foto orang lain kamu edit kemana-mana, nggak jelas, ya kan? Buktikan, oh ya si Eki ini pernah sekolah di sini, begitu. Tim cari fakta, mentelusurin Eki sekolahnya pernah di mana, nggak ada jejaknya. Salam waras. Salam waras. Ya, suara netizen untuk Rudiana. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga saya bisa menjumpai teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya diberkati dan banyak rezekinya setiap hari. Ya, menanggapi terkait dengan Rudiana yang selama ini dia sembunyi di liang lahat. Namun ketika munculnya kesaksian Dede yang menyebutkan namanya Rudiana, yang dimana menurut kesaksian Dede katanya Rudiana ini yang membuat skenario. Nah teman-teman, memang selama ini setelah Rudiana keluar dari persembunyiannya, banyak sekali keanehan-keanehan yang muncul dari seorang Rudiana ya, bahwa pernyataan-pernyataan yang dia sampaikan di media televisi terkesan itu seperti hanya omong kosong belakang ya. Bahkan seorang pengacara Tony ya, pengacaranya Peggy Setiawan, mengungkapkan fakta itu. Dia membandingkan pernyataan dari Rudiana dengan apa yang sudah tertulis pada BAP. Memang sebenarnya ini sampai saat ini ya masih menjadi pertanyaan buat kita semua. Ini juga termasuk dengan statusnya Eki, anaknya Rudiana. Apakah si Eki ini benar-benar sudah meninggoy atau orangnya masih hidup? Nah,
Sesuai dengan permintaan dari netizen ini, kalau memang benar si Eki ini masih hidup, atau kalau memang benar si Eki ini sudah meninggoy, seharusnya agar tidak terjadi asumsi liar di masyarakat, Rudiana ini menunjukkan bukti berupa akta kematian. Sehingga itu bisa jelas. Bahkan beredar di media sosial informasi-informasi yang kita anggap itu sebuah kebenaran. Karena memang ada kemiripan. Bahwa ada beredar sebuah foto korban yang diduga Eki, itu juga berbeda. Nah, yang bisa menyatakan bahwa Eki ini sudah meninggoy hanyalah Rudiana sendiri, bukan kita netizen. Jadi cobalah si Rudiana ini menunjukkan, ya, cukup satu saja, menunjukkan akta kematian. Itu selesai masalahnya. Jadi orang tidak lagi menduga-duga bahwa si Eki ini masih hidup, ya. Memang terkait dengan masalah ini setelah 2016, informasinya ketika Rudiana berhasil melakukan sesuatu, mereka-mereka ini pangkatnya dinaikin. Bahkan termasuk si Gugun itu, ya. Gugun yang polisi sama si Aris Papua yang terkesan sangat kejam di dalam penjara, yang memberikan air kencing kepada para napi, itu juga dinaikkan pangkatnya. Wah, ini hebat sekali, ya. Orang yang telah melakukan perbuatan yang menurut saya sangat biadab, tetapi bisa dinaikkan pangkatnya. Ini sungguh keji perbuatan-perbuatan seperti ini. Saya banyak sekali diminta untuk menanggapi munculnya Pak Rudiana, baik oleh teman-teman wartawan news maupun infotainment, ya. Jadi Pak Rudiana ini telah muncul melakukan konferensi pers bersama Pak Hotman Paris, ya. Baik, saya tanggapi. Ada 7 poin penting yang terungkap pada saat Pak Rudiana muncul bersama Pak Hotman Paris. Apa saja 7 poin itu? 1, mengenai, ya, munculnya nama-nama para terpidana. Nah, ini Pak Rudiana mengaku mengamankan para terpidana itu berdasarkan kesaksian Aep dan Dede. Yang kedua, mengenai saksi Aep dan Dede yang tidak dihadirkan di persidangan, itu juga dipertanyakan kepada Pak Rudiana. Ketiga, soal narkoboy di balik kasus Vina, itu juga dipertanyakan oleh Pak Hotman Paris. Kemudian yang keempat, soal bantahan Pak Rudiana terhadap pengakuan Liga Akbar dan Dede, di mana dalam kesaksiannya pada tahun 2016 dan 2017, Liga Akbar dan Dede mengaku diarahkan oleh Pak Rudiana namun dibantah. Kelima, soal CCTV. 6, soal membantah melakukan penganiayaan pada saat mengamankan para terpidana. Dan yang ketujuh adalah soal Eki apakah sudah meninggal dunia atau belum, dan bersediakah makam Eki dibongkar. Itu, ya, yang terungkap dalam konferensi pers Pak Rudiana bersama Hotman Paris beberapa waktu lalu. Ini sejalan atau sesuai dengan BAP Pak Rudiana tahun 2016 pada poin 5. Namun, saya menilai ada yang bohong mengenai waktu dan mengenai pengamanan, ya. Nah, di dalam konferensi pers itu, ya, Pak Rudiana mengaku hanya mempunyai 15 menit waktu saat mengamankan para terpidana itu, kemudian diserahkan kepada reserse atau reskrim. Faktanya, ya, saya membaca putusan pengadilan, ya. Putusan pengadilan, silakan di zoom. Tanggal 31 Agustus 2016, sekitar jam 10, ya, saksi
Pak Rudiana ini bersama rekan-rekan mencari informasi ke teman-teman anak saksi. Dan sekitar jam 14, jam 2 siang, ya, saksi menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan saudara Aep dan saudara Dede yang bekerja pada tempat pencucian mobil. Nah, kemudian Aep dan Dede ini menjelaskan, ya, bahwa ia melihat keributan waktu malam minggu itu. Nah, itu jam 14, ya, ketemu Aep dan Dede. Nah, kemudian Pak Rudiana meninggalkan nomor handphone kepada Aep agar dikabari kalau orang-orang itu sudah muncul atau sudah ada di tempat tersebut. Nah, kemudian 2 jam setelah saksi dan rekan-rekan pergi, ya. Nah, berarti ini kan jam 2 siang nih, ya. Nah, kemudian 2 jam setelah saksi dan rekan-rekan pergi, ya, itu diakui berempat loh, ya, oleh Pak Rudiana dalam konferensi pers itu. Rudiana berempat, ya. Nah, setelah 2 jam setelah saksi dan rekan-rekan pergi, saudara Aep menelpon saksi yang memberitahu bahwa sekelompok anak-anak muda yang ribut-ribut pada malam kejadian ada di lokasi di depan SMPN 11 Kota Cirebon. Berarti kalau 2 jam, ya, setelah 2 jam kemudian setelah pergi, nah, berarti di sini jam 2 siang, ya, kemudian 2 jam kemudian berarti jam 4 sore. Nah, kemudian, ya, saksi bersama rekan-rekan, ya, Pak Rudiana langsung mencari keberadaan para pelaku tersebut sampai akhirnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi, ya, berhasil mengamankan para pelaku yang sedang berkumpul di depan SMPN 11 Kota Cirebon sebanyak 8 orang. Nah, kalau dia hanya 15 menit, bohong. Kalau saya menilai, membandingkan dengan putusan pengadilan atas nama 5 terpidana ini, ya. Kalau berdasarkan putusan pengadilan ini, ya, nah 2 jam kemudian setelah Pak Rudiana pergi dikabari kemudian datang, berarti jam 4 sore. Sementara dalam putusan pengadilan ini Pak Rudiana baru membuat laporan atau menyerahkan ke Reskrim, ya, itu pada hari yang sama 31 Agustus 2016 jam 18.30. Ya, 18.30. Berarti kalau dari jam 4 ke 18.30, ya, jam 16 sampai 18.30 berarti ada waktu, ya, 2 jam setengah, ya. Jam 4, 5, 6, setengah 7, ya. Ada 2 jam setengah, bukan 15 menit. Nah, 2 jam setengah itu, ya, kalau saya baca putusan di pengadilan, ini digunakan untuk menginterogasi. Jadi kalau jawaban Pak Rudiana diajak ke kantor baik-baik, saya menilainya Pak Rudiana itu bohong. Karena terungkap dalam putusan pengadilan, ya, ini diinterogasi, bukan diajak ngomong atau ditanya baik-baik. Nih, bahwa selanjutnya saksi membawa para terdakwa ke Polres Cirebon Kota untuk diinterogasi, jelas. Silakan disut. Untuk diinterogasi. Dan dari hasil interogasi, saksi dapatkan bahwa yang melakukan perbuatan sehingga anak saksi meninggal dunia dan temannya tersebut berjumlah kurang lebih 11 orang, sehingga selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan pencarian keberadaan 3 pelaku lainnya. Namun ketiga pelaku tersebut sudah kabur dan tidak ada di rumahnya. Ini sesuai dengan BAP bahwa munculnya 11 orang itu memang dari Pak Rudiana hasil menginterogasi, bukan menanya baik-baik, bukan bertanya baik-baik kepada orang-orang yang telah diamankan itu. Nah, teman-teman, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh pengacara Tony, ya, di mana pada kalimat terakhir saat pengacara Tony membacakan BAP ini, putusan pengadilan, ya, bahwa pelaku itu berjumlah 11 orang, ya. Kemudian
8-nya itu tertangkap, dan 3 orang ini sudah melarikan diri dan tidak ada di rumahnya. Ya, tidak ada di rumahnya. Artinya mereka ini tahu siapa sesungguhnya 3 pelaku itu. Karena berdasarkan putusan pengadilan ini, mereka tahu alamat rumahnya. Seharusnya mereka cari tahu dong kepada orang tuanya, kemana ketiga anak ini yang dituduhkan oleh Rudiana CS ini. Ya, terkait dengan kebohongan-kebohongan yang disampaikan oleh Rudiana ini, memang susah juga ya. Ada sebuah kalimat yang mengatakan begini, kalau kita sudah banyak melakukan kebohongan, kita tentu akan lupa kebohongan mana yang belum pernah kita sampaikan, kebohongan mana yang sudah pernah kita sampaikan. Bahkan kita sampai lupa. Ya, kita sampai lupa. Sehingga tidak heran kalau saat ini ketika media mewawancarai Rudiana, dia mengakui bahwa dia hanya bertemu saksi itu kurang lebih 15 menit. Ya, itu kalau kita sandingkan dengan apa yang tercatat dalam putusan pengadilan di tahun 2016, tentunya akan sangat berbeda. Ya, bahkan selisih waktu tadi antara saat mereka ke TKP atau bertemu dengan saksi, kemudian pergi ke Polres atau Polsek tadi, itu sekitar 2 jam lebih. Sudah saya katakan bahwa di live saya, kalau teman-teman menonton, ini antara Rudiana, antara Aep, dan juga Liga Akbar, tentunya juga Dede, mereka akan saling mengamankan dirinya masing-masing. Dan itu terbukti, di mana saat ini sudah sangat jelas Rudiana berbohong. Dia mungkin ingin mengamankan dirinya. Dia takut kalau dia dipecat. Apalagi dia pernah dinaikkan pangkatnya hanya karena gara-gara bisa menyelesaikan masalah ini. Namun hingga pada akhirnya kita melihat bahwa masalah ini sesungguhnya banyak kebohongannya. Artinya, kalau masalah ini selesai secara bohong, pangkatnya harus diturunkan dong. Bila perlu dipecat. Ya, bila perlu dipecat. Banyak yang menduga Kang Dede itu punya motif lain buat ngaku. Ada motif lain nggak? Coba tegasin, ada motif lain nggak? Tidak ada, Bu. Motif lainnya apa? Saya hanya kuli bangunan kok. Hanya buat pansos. Untuk apa, Bu? Mending saya kerja. Enak kuli bangunan di belakang, nggak ada yang ganggu, hidup bebas. Buat apa? Oke, itu satu. Ada juga di media sosial, mungkin kalau kita lagi live streaming sekarang ada yang memberikan pendapat. Kang Dede apakah menerima hadiah dalam bentuk apapun setelah memberikan pernyataan atau memberikan fakta yang kelainan dari apa yang sudah ada selama 8 tahun ini? Tidak pernah sama sekali. Ada memberikan hadiah? Tidak pernah. Jadi nggak ada ya? Tidak ada. Itu bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Oke. Kang Dede bisa cerita sebenarnya apa sih titik baliknya sampai Kang Dede ini yang hadir di sini kan 3.000 orang, tahu nggak seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu kasus ini, itu tiba-tiba Kang Dede berani bilang bahwa kejadiannya nggak kayak tahun 2016 itu. Perenungan di titik mana? Lagi ngapain? Lagi duduk, lagi nongkrong, lagi minum kopi, terus tiba-tiba tercetus aja gitu? Atau gimana? Ya, karena mikir merasa bersalah sih, Bu. Selama 8 tahun. Rasa bersalah selama 8 tahun? Selama 8 tahun. Itu yang menghantui? Menghantui. Pas 3 bulan terakhir itu ya, saya yang susah tidur. Tidur jam 3, jam 4, jam 3, jam 4, itu saya baru tidur. Jadi selama 8 tahun ini nggak bisa tidur, baru bisa dini hari bisa tidur? Jam 3, jam 4? Jam 3, jam 4. Setelah itu ketemulah Kang Dedi? Saya menyamperin Pak Dedi sendiri. Terus? Ya awalnya saya sama keluarga rundingan, Bu. Ada keluarga ke Pak Dedi aja, cuman saya belum mantap, Bu. Belum mantap karena apa waktu itu? Kan posisinya kan saya saksi kunci, Bu. Oke. Harus keluar kan istilahnya dengan
Harus keluar kan istilahnya dengan harus ada pendamping Bu. Nggak asal keluar, saya main keluar. Waduh, kalau saya main keluar ya mungkin media juga istilahnya mikir saya hanya gimana ya, pansos lah mikirnya. Cuman saya berundingan sama keluarga, seminggu sebelum ke Pak Dedi, itu keluarga bilang udah ke Pak Dedi aja, ya saya mantepin diri, buatin mental, ya udah saya menghubungi Ferry, lalu Ferry menghubungi Pak Dedi. Pak Dedi bawa ke Praditawa. Dede ya, kami kan akan membawa perkara ini melalui PK. Ya. Kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kan janji mau menjadi saksi juga di sini. Mumpung masih ada waktu. Karena Dede, kami pengacara ini pun tidak mau hanya menang-menangan. Kami juga nggak mau membela orang yang bersalah. Jangan juga kami membela ternyata mereka ini bersalah yang 7 ini, walaupun oleh pengadilan sekarang ini belum bersalah. Tapi kami meyakini sekarang ini tidak. Kami tambah yakin lagi karena kamu juga bersaksi menyatakan pada kami bahwa memang kamu berkata bohong sehingga terpidana 7 terpidana itu menjadi dibawa ke penjara. Mumpung masih ada waktu, kau mau berubah pikiran nggak? Tidak ada Pak. Ini tonton orang loh, Indonesia. Tidak ada, lebih baik saya masuk penjara daripada 7 terpidana keluar. Niat saya di sini berkata jujur, biar 7 terpidana itu hidup bebas, biar merasakan hidup kemarin seperti saya merasakan hidup kemarin. Serius Pak. Pokoknya siapapun lawannya saya lawan. Serius itu ya? Serius Pak. Ya, jangan sampai ada yang salah ya. Iya Pak. Karena risikonya buat kamu juga berat kan, ya kan? Saya udah tahu resikonya. Ya kan? Jangan sampai salah loh, ya. Siap. Tidak berubah. Tidak sama sekali Pak. Di depan semua orang ini, kau katakan tidak berubah. Tidak mau buat apa berubah. Saya berkata jujur ini. Itu benar ya. Walau Anda juga diteror, dia apa-apain, gak berubah. Nggak berubah, ngapain takut Pak? Orang saya berkata jujur, ngapain takut? Kalau kemarin baru saya takut. Dulu memang takut memang. Takut sama sekali. Takut sekali. Takut benar. sekali. Sekarang kenapa tidak takut? Nggak takut karena berkata jujur Pak. Oh. Yang ditakutin apa? Waktu kamu berbohong kamu takut. Takut sekali Pak. Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Dek, kamu takut nggak dilaporin ke Polda? Enggak Pak, sama sekali. Takutnya apa Pak? Tinggal dilawan aja. Ya, ini yang penting ini ya. Saya juga sungguh-sungguh berharap jangan karena ada suatu hal Anda itu dulu berbohong, sekarang berbohong lagi. Ya kan? Nah, syukur kalau betul dulu kau berbohong, kamu menyatakan bahwa kamu menyesali perbuatanmu, pertahankanlah itu agar kami juga jangan tersesat. Kami nggak mau tersesat. Tapi kalau benar yang kamu katakan itu, kami akan tetap berjuang membela 7 terpidana itu. Ya? Baik. Terima kasih deh. Terima kasih Prof. Otto. Terakhir dari saya, Kang Dede, tanggal 31 Agustus 2016 itu Kang Dede ada di mana? Di rumah, nggak masuk kerja. Saksinya ibu sama mantan istri. Jadi nggak. Ada saksi ya? Ada saksinya ibu sama mantan istri. Waktu itu 31 Agustus 2016, Kang Dede posisinya ada di rumah Ya, seharian. Nggak seharian, kemana-mana. nggak kemana-mana. Dipastikan nggak ada orang yang lain bertemu dan lain-lain. Nggak ada Pak. Soalnya kan saya punya anak istri Bu. Dan sampai saat ini istri dan ibu bisa menguatkan bahwa Kang Dede ada di rumah 31 Agustus 2016. Bisa Bu kalau buat kebenaran mah. Kita berikan tepuk tangan yang beliau untuk keberanian Dede. Kang Dede, atur nuhun, silakan dipersilakan untuk kembali ke tempat. Bang Ruli, Bang Bos, Bang Jutek. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Otto, sudah ditugaskan kepada abang berdua dan tim untuk menyiapkan PK. Ya, teman-teman. Yang pertama-tama tentu saya ingin memberikan apresiasi kepada si Dede ya. Dede yang berani mempertaruhkan dirinya, berani bertanggung jawab
atas kebohongan yang pernah dia sampaikan di tahun 2016. Cuman motifnya beda ya. Di tahun 2016 dia berbohong demi untuk menyelamatkan Rudiana. Ya, itu fakta ya. Namun dan hasilnya ketujuh narapidana atau ketujuh orang yang diduga itu masuk ke dalam penjara. Dan setelah 8 tahun berlalu, di tahun 2024, Dede muncul lagi dengan memberikan sebuah kesaksian bahwa apa yang dia sampaikan di tahun 2016 itu adalah kebohongan. Itu semua sudah dibuat skenario oleh orang yang namanya Rudiana. Ya, di 2024 dia sampaikan bahwa tidak ada motif lain bagi dia untuk kembali menarik kesaksiannya di tahun 2016. Motif dia di tahun ini, di tahun 2024 ini hanyalah satu. Ingin membebaskan ketujuh orang yang tidak bersalah di dalam penjara itu. Dia lebih memilih satu orang Dede masuk penjara ketimbang dia bebas dan ketujuh orang yang tidak bersalah itu harus mendekam dan menderita di dalam penjara. Apakah teman-teman lebih percaya perkataan dari Dede ataukah perkataan dari Rudiana? Kalau seorang psikolog ya pasti bisa tahu siapa yang berbohong dan siapa yang tidak. Dalam sebuah wawancara kalau kita melihat gerak-geriknya Rudiana ini penuh dengan kebohongan. Ada yang paling menarik dalam jumpa pers tersebut, pertanyaan dari seorang yang namanya pengacara. Pertama, ya, saya tukaran HP jam 14 ya, jam 14.00 tukaran HP sama AF ya, lalu jam 16 AF langsung telepon, ya Pak, orang-orang tersebut yang akan ditangkap itu lagi kumpul-kumpul di SMP 11. Wah, keren kali bro, ya. Lalu dibawalah semuanya baik-baik, diajak bicara baik-baik, dibawalah ke kantor. Dalam 15 menit, ya mereka langsung mengaku mereka adalah pelakunya. Keren kali bro, ya keren kali ini ya. Hebat ini Tuan Takur satu ini ya, hebat cara menangkapnya bro, ya. Pak, kalau begitu Pak, bagaimana seandainya Bapak itu ditukar tugasnya untuk menangkap para koruptor yang ada di Indonesia yang gratifikasi yang namanya pajak 3.000 triliun, kemudian dana bansos, dana pemilu, kemudian dana yang namanya korupsi timah ya, itu Pak. Kira-kira Bapak ya kalau langsung tukaran HP sama AF Rudiansa ya Bapak untuk menangkap para koruptor itu langsung diciduk semua ya, AF suruh telepon, kemudian para koruptor itu langsung tertangkap semua dalam waktu 15 menit. Mereka langsung mengaku hebat Pak ya, berjuta penghargaan akan diberikan ke Bapak ya. Kalau segitu gercepnya nangkap pelaku Bapak, hebat kali, dalam waktu 15 menit belum disidik apa-apa itu ya para pelaku langsung ngaku. Keren Pak, yang nggak ada duanya deh pokoknya itu ya. Petugas reserse narkoba begitu nangkap pelaku pembunuhan bro yang bukan rananya. Keren deh, Indonesia ini hebat, tahu kehebatannya macam-macam. Ya denger ya jangan lupa tutorial yang paling bagus itu ya, cara menangkap pelaku tukaran HP dulu ya, dalam waktu 2 jam ya. Itu setelah tukaran HP pelaku langsung ya ditelepon, pelaku itu langsung ketahuan nongkrongnya ada di mana ya. Saya nggak kebayang bro kalau misalnya si Tuan Takur ini petugasnya KPK bro ya, begitu habis tukaran HP ya dalam waktu 2 jam tahu ya para koruptor itu ada di mana. Ya keren bro, keren, soalnya terkeren di Indonesia loh kasus ini, bener ya. Kalau seandainya dia itu petugas dari KPK, saya acungin jempol, bener ya, bener saya acungin jempol. Kenapa?
Setelah 2 jam habis tukaran HP, ya, tahu para pelaku itu nongkrong di mana. Lah, saya nggak kebayang kalau dia itu petugas yang namanya KPK. Ya, setelah habis tukaran HP dengan yang nama Aep Rudiansyah, bisa tahu para pelaku yang namanya koruptor itu ada nongkrong di mana. Ya, diciduk dalam waktu 15 menit orang itu bisa mengaku. Oh, keren, pokoknya nggak ada duanya ada di dunia ini ya. Iya, betul nggak? Ayo, kalau begitu kita ya pemisah seluruh rakyat Indonesia, kita tukaran HP yuk. Ya, kenapa? Agar kita bisa itu tahu ya tongkrongan orang-orang pelaku yang namanya kasus Pina ini. Kita tukaran HP dulu agar kita segera ya menemukan yang namanya sutradara yang mengelola yang namanya kasus Pina ini. Ya, begitu bro. Ya gimana? Yuk kita tukaran HP yuk. Ya, biar kita cepat menangkap yang namanya aktor Tuan Takur itu. Keren soalnya bro ya. Setelah 2 jam ya kita tukaran HP jadi tahu itu ya pelaku sandiwara ini. Ya, itu cepat tertangkap bro. Kayak mereka itu habis tukaran HP dengan Aep dalam waktu 2 jam ya, Aep langsung tahu ya para pelaku-pelaku pembunuh Pina itu lagi nongkrong di SMP 11. Keren tahu ya. Begitu ditangkap dalam waktu 15 menit dibawa ke kantor, mereka itu langsung mengakui, langsung tanda tangan. Saya nggak kebayang ini kalau dia nangkap para koruptor dalam waktu 15 menit langsung mengaku kaya Indonesia bro. Keren ya. Aduh Gusti. Ya jangan lupa tutorial cara menukar HP agar kita bisa mendapat pelaku ya, ketemu para pelaku ya, terutama pelaku-pelaku DPO tentang kasus Pina. Oke, salam waras. Ya, masuk akal teman-teman. Kalau misalnya dalam waktu 15 menit mereka berhasil menentukan ya bahwa ketujuh orang ini adalah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Karena kalau kita mendengar, kita sandingkan dengan kesaksian si Aldi ya, karena memang saat itu ketika mereka dibawa ke sana itu disiksa habis-habisan. Lah, orang kalau disiksa, kalau dia bisa bertahan mungkin ya. Tapi kalau orang yang tidak bisa bertahan tentu ya supaya dia aman, dia tinggal mengaku. Jadi masuk akal kalau misalnya 15 menit dia berhasil menentukan bahwa ketujuh orang ini adalah pelaku. Kemudian yang menjadi pertanyaan dari saya adalah ketika Rudiana mengatakan bahwa dia tidak mengenal Aep. Tetapi dalam sebuah putusan pengadilan, Rudiana itu tukaran HP sama Aep. Ini berbohong lagi ya si Rudiana. Nah, sekarang motif dari tukaran HP itu sebenarnya apa? Setahu saya kalau tukaran nomor itu masuk akal ya. Tapi harus tukaran HP demi supaya Aep ini bisa menelpon Rudiana, rasa-rasanya agak aneh kalau harus tukaran HP. Kira-kira menurut teman-teman itu masuk akal tidak? Kalau menurut saya ini sebuah ide yang sangat gila menurut saya, tidak masuk di akal sama sekali. Harus tukaran HP. HP-nya Aep ada di Rudiana dan HP-nya Rudiana ada di Aep. Ini kolaborasi yang sangat wow ya, menghasilkan ketujuh narapidana dalam waktu 15 menit berhasil ditetapkan sebagai pelaku.